Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Tetapi sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, geng, saya ingin melihat pesan batin apa yang ingin kamu sampaikan terhadap pihak ketiga. Saya sengaja mengambil topik tersebut karena saya ingin tahu dan saya kepo terhadap pesan batin apa yang kamu sampaikan terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja, geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita yang ada di balik dari kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap posisi pesan yang ingin kamu berikan terhadap pihak ketiga, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama, geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu tersebut. Seseorang yang memiliki satu pedang, di mana ketika seseorang tersebut memiliki satu pedang, seseorang tersebut menunggu kapan momennya terhadap pedang yang dia miliki untuk dia lemparkan. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut sangat menyakitkan, tetapi diri dia mampu untuk mengatasi hal tersebut. Bisa saja seseorang yang saya kategorikan, yang saya katakan terhadap diri kamu, mungkin
Itu letaknya terhadap posisi energi kamu. Kalau saya mengarah terhadap posisi pemikiran kamu, seakan-akan pemikiran kamu untuk saat ini menunggu suatu momen agar momen tersebut dapat kamu pergunakan untuk meluapkan segala situasi emosi yang kamu terima akibat dari perbuatan manusia yang pernah kamu fokuskan. Bisa saja perbuatan tersebut berkaitan terhadap hubungan asmara kamu di masa lalu, bisa saja hubungan asmara yang sedang kamu jalankan untuk saat ini terhadap energi baru kamu. Saya melihat situasi pemikiran kamu menunggu suatu momen kapan momen tersebut bisa tereksekusi. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap situasi perasaan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini perasaan kamu lebih dominan menerima yang namanya sakit hati. Benar-benar tersakiti, benar-benar ingin menjerit, benar-benar menginginkan suatu bantuan dari orang lain. Kalau saya mengarah terhadap posisi batin yang kamu miliki untuk saat ini dengan mengaitkan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan situasi batin kamu ingin memberikan suatu pesan terhadap Sang Pencipta atau Sang Alam Semesta agar rasa sakit hati kamu itu bisa terjawabkan dan Sang Pencipta memberikan suatu kesadaran terhadap pihak ketiga ataupun kesadaran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Pedang Wak Geng yang dimiliki, ini situasi batin kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini ketika diri saya melihat secara dalam. Memang untuk saat ini diri kamu bersedih. Memang untuk saat ini kondisi keuangan kamu tidak nyaman. Memang untuk saat ini pemikiran kamu kacau. Memang untuk saat ini kamu tidak mampu melupakan kejadian yang pernah kamu terima di masa lalu. Tetapi ketika diri kamu menerima hal tersebut, saya melihat kamu sangat kuat. Kuat untuk mengatasinya, kuat untuk menanggung beban tersebut, kuat untuk memberikan kestabilan, kuat memberikan rasa senyuman terhadap orang lain, tetapi senyuman tersebut bukan menggambarkan bagaimana situasi perasaan kamu. Bukan menggambarkan bagaimana situasi perasaan kamu. Yang untuk saat ini, kamu hanya fokus bagaimana caranya agar pihak ketiga yang telah mengambil kebahagiaan kamu bisa merasakan bagaimana sakitnya yang ditinggalkan. Kamu selalu berpikiran terhadap apa yang saya katakan, Wak Geng. Seakan-akan diri kamu tidak terima saya yang tersakiti, kenapa diri dia yang bahagia? Saya yang diliciki, kenapa kondisi dia stabil? Saya yang merasakan situasi penuh beban, kenapa pihak ketiga yang santai menikmati kehidupan dengan kebahagiaan? Ini yang saya lihat untuk saat ini posisi batin kamu. Seakan-akan tidak terima diri kamu diabaikan. Kalau saya di posisi kamu, saya santai saja, enjoy.
Karena saya menyadari dan mengambil sisi positifnya. Seseorang yang pernah pergi dari kehidupan saya, kalau saya di posisi kamu, saya tidak terlalu mengambil pemikiran yang ribet. Dan saya tidak akan mau menunggu seseorang tersebut apabila diri seseorang itu pergi mengabaikan saya. Saya hanya mengambil dua pemikiran. Saya yakin untuk kedepannya jauh lebih berharga akan disediakan oleh Sang Pencipta terhadap orang yang telah mengabaikan. Dan komunikasi yang saya lakukan terhadap Sang Pencipta pasti akan dijawab kalau saya di posisi kamu. Coba pergunakan situasi yang kamu rasakan untuk saat ini, kamu putar balikan dan kamu fokus terhadap kehidupan kamu daripada diri kamu hanya fokus untuk memberikan suatu pesan terhadap pihak ketiga agar pihak ketiga bisa hancur. Saya tidak menyalahkan situasi perasaan kamu, tetapi saya berusaha untuk memberikan suatu saran agar situasi perasaan kamu itu tidak menyimpan suatu dendam agar kamu bisa bahagia untuk kedepannya. Saya tahu terlalu sakit yang kamu dapatkan. Saya mengerti bagaimana keadaan kamu. Tetapi dari situasi tersebut ambil sisi positifnya. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kakak mah enak berbicara seperti itu. Kakak mah enak tinggal mengeluarkan kata-kata seenak otak jidat kakak. Tetapi yang merasakan saya. Yang merasakan kesakitan itu saya. Kakak mah enak tinggal ngangkat kartu, tinggal berkata seada-adanya, tidak tahu bagaimana kondisi saya, kakak enak berbicara. Mungkin itu yang kamu pikirkan. Tetapi saya berusaha untuk mengubah sisi pemikiran kamu. Kita lihat kartu berikutnya, wah geng. Muncul kartu The Death. Muncul kartu The Death. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Death of the Rabbit, mungkin untuk saat ini perasaan kamu sudah tidak percaya yang namanya cinta. Mungkin untuk saat ini diri kamu hanya fokus untuk kehidupan kamu. Karena perasaan kamu saya melihat sudah mati rasa. Mati rasa terhadap kemunculan kartu The Death of the Rabbit. Kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, memutarbalikkan perkataan saya dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, bisa saja posisi batin kamu mengharapkan pihak ketiga itu agar cepat-cepat lenyap dari muka bumi ini. Agar cepat-cepat lenyap dari muka bumi ini. Karena apa yang dia berikan terhadap diri kamu, karena apa yang dia lakukan terhadap kehidupan kamu, sudah membuat diri kamu benar-benar menyedihkan. Kamu menginginkan diri dia agar lenyap. Lenyap dimakan waktu, lenyap dimakan bumi. Karena kartu pertama, kamu memegang pedang, kartu kedua, kematian. Kalau saya mencoba menarik dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi dengan kemunculan kartu kedua ini, wah geng, mulai dari zodiak Pisces,
Seakan-akan ada sesuatu hal yang dipermainkan terhadap hubungan rumah tangga kamu ketika diri kamu berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Pihak ketiga mempermainkan posisi energi diri dia, pihak ketiga mempermainkan posisi energi kamu, biar energi kamu dengan energi manusia yang pernah kamu fokuskan selalu bertengkar. Dari situasi pertengkaran itulah kamu membuka celah dan memberikan kesempatan terhadap pihak ketiga agar masuk. Saya tidak menyalahkan diri kamu membuka satu celah, karena itu permainan dari pihak ketiga. Kalau saya menarik dari posisi zodiak Cancer-nya, bisa saja untuk saat ini diri kamu merasa sangat sensitif. Kesensitifan itu terjadi dan diakibatkan dari situasi perasaan kamu yang benar-benar mati. Kalau saya mencoba untuk menarik dari posisi zodiak Scorpio-nya, mungkin pihak ketiga itu berasal dari ruang circle kamu. Tidak jauh keberadaannya dari ruang circle kamu. Berkaitan terhadap dunia pekerjaan kamu, berkaitan terhadap persahabatan kamu, berkaitan terhadap pihak keluarga. Pihak ketiga yang saya katakan ini bukan hanya terhadap manusia yang berdampingan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Tetapi bisa saja pihak ketiga dari situasi keluarga, dari situasi persahabatan, bisa saja dari situasi pekerjaan yang tidak menyetujui diri kamu bisa hidup bahagia terhadap manusia tersebut. Kenapa saya mengatakan keberadaannya di ruang circle kamu? Karena yang saya rasakan, seseorang yang berada di ruang circle kamu itu penuh dengan situasi kebohongan. Manis di depan kamu, tetapi di belakang kamu menusuk diri kamu sangat tajam. Seperti pedang yang kamu pegang untuk saat ini. Yang ingin kamu arahkan terhadap pihak ketiga agar pihak ketiga bisa lenyap dari muka bumi ini. Ini Dewa Geng. Ini pesan energi atau pesan batin yang saya rasakan untuk saat ini. Maaf kalau saya berbicara terlalu kasar. Karena bukan tipikal saya berbicara manis. Kalau kartu berbicara kasar, saya harus menyampaikan. Kalau kartu berbicara positif, saya harus menyampaikan positif. Saya tidak mau membaca kartu itu tipikal orang yang penuh dengan kesandiwaraan. To the point, belak-belakan, sakit hati, urusan dia. Yang penting tujuan saya positif. Saya tidak peduli mau sakit hati untuk mendengarnya. Saya tidak peduli. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. Di mana kemunculan kartu The Chariot ini, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Pisces, Cancer, dan Scorpio. 2 kartu sudah menggambarkan situasi unsur air. Kamu bisa mengetahui sendiri, air bisa dirasakan tetapi tidak bisa disentuh. Kalau saya mencoba untuk menarik dari unsur air tersebut, faktor utama kenapa kehidupan kamu bisa diabaikan oleh manusia yang selalu kamu prioritaskan. Karena memang sudah terlalu lama kebahagiaan kamu itu dipantau oleh pihak lain, di mana ketika diri dia memantau kebahagiaan kamu, dia iri. Segala cara dia lakukan,
mulai dari memberikan doktrin, memberikan pengendalian terhadap energi, mengirimkan sesuatu hal di luar dari akal logika. Itulah faktor utama ketika diri kamu selalu bertengkar. Kalau saya memutarbalikkan pembicaraan saya terhadap posisi pesan yang ingin kamu sampaikan dari batin kamu terhadap pihak ketiga, menginginkan lenyap dari muka bumi ini dan agar diri dia bisa merasakan situasi perasaan kamu yang tersakiti, dekariot, ketidakstabilan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan. Ini jawabnya. Kalau saya memutarbalikkan kembali pembicaraan saya mengarah terhadap posisi energi kamu, lebih dominan mengarah terhadap posisi energi kamu, dalam waktu dekat, kamu harus mampu mengambil satu pilihan. Karena yang saya rasakan ketika diri kamu mampu mengambil satu keputusan dan mengubah situasi yang sedang kamu rasakan untuk saat ini, lagi-lagi ada posisi kestabilan. Ini pesan dari batin kamu yang tanpa kamu sadari. Pesan batin kamu tanpa kamu sadari memberikan diri kamu suatu sinyal agar diri kamu bisa mengubah. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Tower, mungkin ketika pihak ketiga berdampingan terhadap manusia tersebut, saya melihat ada situasi keterpurukan dalam bidang keuangan. Keterpurukan dalam bidang keuangan dan ketidaknyamanan dalam perasaan. Selalu bertengkar, di mana pertengkaran itu dimulai dari materi. Dari kedua belah pihak menuntut sesuatu hal agar sempurna, tetapi salah satu pihak tidak mampu memberikan hal tersebut. Apa yang saya katakan barusan itu merupakan pesan batin yang kamu berikan kepada Sang Pencipta, dan Sang Pencipta menjawab terhadap situasi hubungan yang Dia jalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Satu persatu secara perlahan-lahan mereka merasakannya. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Emperor, wah geng. Muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini kartu yang berbicara terhadap posisi unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor, seakan-akan diri kamu pun tidak hanya memberikan suatu pesan terhadap pihak ketiga, batin kamu pun memberikan suatu pesan terhadap manusia tersebut agar manusia tersebut bisa tidak bahagia. The Emperor dengan Queen of Swords. Kamu ingin melemparkan pedang yang kamu miliki terhadap kemunculan kartu pertama, baik terhadap manusia tersebut dan baik terhadap pihak ketiga tersebut.
ingin kamu lemparkan pedang tersebut yang begitu sangat tajam kepada kedua belah pihak, agar mereka merasakan bagaimana yang terabaikan. 5 kartu yang saya bukakan ini menggambarkan situasi batin kamu benar-benar ingin memberikan suatu pelajaran terhadap pihak mereka. Satu persatu sudah dijawab oleh alam semesta. Mungkin diri kamu menerima kabar dari salah satu pihak dari mereka akhir-akhir ini sangat terpuruk atau bagaimana, semua kembali terhadap pemikiran kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Di mana kemunculan kartu The Devil ini kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak itu kembali fokus dengan kata The Devil, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini kamu menerima kabar di mana kabar tersebut letaknya terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, atau pihak ketiga sedang menerima suatu penyakit atau sedang sakit-sakitan? Karena muncul kartu yang saya pegang ini kartu iblis. Iblis yang mengarah terhadap kehidupan mereka, yang selalu memberikan penyakit baik secara pemikiran. Ini dia geng. Kalau saya mengangkat kartu The Death of the Rabbit, mengaitkan kemunculan kartu The Devil, kedua kartu yang saya pegang ini seakan-akan akan terjawab. Batin yang kamu miliki untuk saat ini akan terjawab dalam waktu dekat. Dari kedua belah pihak, ada kabar yang akan mengejutkan kamu. The Death of the Rabbit dengan The Devil. Penyakit yang mengarah terhadap situasi kematian yang akan membuat kondisi ketidaknyamanan terhadap salah satu pihak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. Five of Wands, 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya menarik satu tongkat saja, satu tongkat itu menggambarkan situasi pertengkaran dan permasalahan. Ada seseorang yang saya rasakan memberikan diri dia rasa emosional di sini, baik terhadap manusia tersebut atau pihak ketiga. Atau bisa saja untuk saat ini antara pihak ketiga dengan manusia tersebut sedang bertengkar. Five of Swords. Pertengkaran yang menimbulkan situasi penyakit yang dimana mengarah terhadap situasi kematian. Semuanya berhenti secara otomatis. Kita lihat kartu terakhir. Wow, The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Lovers, seakan-akan kabar itu akan datang dari pihak ketiga, yang dimana kabar itu berupa kabar yang sangat memberikan diri kamu tersenyum. Dalam waktu dekat hubungan itu akan mati, dan dalam waktu dekat ada seseorang yang akan meninggalkan The Lovers ini untuk selamanya. Ini dia geng. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan. Pesan batin yang ingin kamu sampaikan terhadap pihak ketiga melalui alam semesta. Ini dia, The Death of the Rabbit. Oke geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.